seperti lagunya orang Batak, au secara jiri nasohya maridi tarsorau maridi dapo tau pirani bibi. Artinya apa? Saya jarang mandi, sesekali mandi dapat telur bebek. Itu tarsorau maridi apa? Cuma terlanjur saja, sebenarnya jarang mandi. Jadi kalau saat teduhnya seminggu hanya 2 kali, itu tarsor itu. Bahasa Jermannya tarsor. Apa itu tarsor? Kebetulan kalau dari seminggu 6 kali bersaat teduh, sekali bolong, itu baru tarsor au bolong. Itu ketepatan kebetulan bolong, sebenarnya itu bersaat teduh. Ini di awal saya berkata kepada rekan-rekanku yang terkasih, kalau kalian datang ke KNM ini, pola bersaat teduhmu belum beres, jangan banyak mimpi tentang perkara rohani. Saya tidak pernah melihat orang yang bermain-main terhadap kerohaniannya bisa berpengaruh dalam kehidupannya. Saya makin tua sekarang. Oh iya dong, udah makin tua sekarang. Anak saya dari tengah-tengah kalian 1 orang. Jadi teman kalian adalah anak saya, dan saya pun teman kalian, dan saya adalah teman-teman kalian. Saya hanya menyadari sekarang, saya berkata, kita dipanggil untuk berdapat. Ini tema ini, dipanggil. Lalu apa? Ini saya renungkan tema ini ekstrim. Who are we? Siapakah kita sehingga kita bisa hidup for His glory? Ini adalah disertasi saya mengenai the glory of God, the kabod of Elohim, the doxa thuteu, the glory of God. Itu artinya sama. Doxa thuteu itu adalah Yunani, the glory of God. Kabod itu kemuliaan daripada Elohim, Yahweh, sama. Apa artinya kabod itu? Kabod itu, glory itu adalah segala sesuatu dalam diri Allah yang istimewa, yang bright, yang begitu berkilau, bersilau-silauan, yang orang berkata, para ahli perjanjian lama, everything that belong to God, that attract people to Him, that is glory. Apapun yang ada dalam diri Allah, the majestic of God, the brightness of God, itu semua sesuatu yang sangat agung, sangat mulia, the best of Himself. Itu satu sisi. Lalu kita dipanggil dari satu sisi. Saya langsung merenungkan doktrin antropologi, doktrin manusia. Siapakah manusia? Orang reform dalam bahasa Latin berkata apa? Non posse, non peccare. Tidak bisa tidak berdosa. John Stott, seorang teolog besar dari kaum Injili, dia berkata, we are not only sinner, but we are also enslaved by sin. Kita tidak hanya berdosa, tapi kita juga diperbudak oleh dosa. And that is the reason why we may know, kita bisa tahu hal-hal yang muluk, hal-hal yang bagus, even bahkan kita bisa tahu many Christian terminologies, many Christian verses of the Bible. Kita tahu, we quote them many times, but finally, ultimately, all of them nothing being revealed in our life. Tetapi karena perbudakan dosa, semua yang kita kutip, semua yang kita hafal, semua yang kita tahu, itu tidak menjadi nyata dalam hidup kita. Paling tinggi dia hanya menjadi informasi yang menambah pengetahuan. Tapi John Stott berkata, that is not the end of the Bible. It is not in order to add some more. Bukan itu, but rather to transform. Inform without being transformed. Ada pengetahuan, ada informasi, tapi tidak mentransformasi. Itu sama dengan orang Farisi. Doa saya kepada kalian, adik-adikku, rekan-rekanku, kalian melekat dengan kebenaran firman.
Kami berempat, Ruli, Tadius Gunadi, Sunayu, kami melekat dengan firman. Kami semua sudah usia pensiun dalam istilah pegawai negeri, tetapi puji Tuhan, kami berempat kontak, ber-SMS, bertemu, saling mengasah. Baru saja bulan Juli yang lalu kita Bible Camp. Saya merindukan saya empat kami hadir. Sayang tidak bisa, saudara tidak bisa hadir. Saya bersyukur Tadius Gunadi hadir lagi dengan bebannya yang besar. Saya bersyukur Ruli datang lagi dengan sukacita, the joy of sukacita dari orang yang hidup dalam kekristenan. Saya sangat kaget ketika dia berkata, saya kalau melihat si Mangapul ini, dia lari terus, saya dirangsang untuk lari terus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Itulah tujuan saya hidup, menggerakkan orang lain mencintai Tuhan Yesus. Saya tidak punya ambisi lain selama hidup ini. Di sini ada anak saya. Selalu saya berkata kepada mereka, jangan pernah kasihan terhadap Papa kalau udah pulang dari Parapat lalu kecapean. Jangan melihat kecapeannya, lihatlah hati saya dipuaskan ketika saya melihat orang-orang yang siap saya didik dan siap diputus. Saya sadar umur saya makin tua dan pasti saya meninggalkan arena Injil ini, dan saya berdoa sebelum saya mati, siapkan orang-orang yang saya bisa curhat kepada mereka, dan mereka tidak hanya tahu, pegang erat, harus pegang erat. Itulah lagu tadi, siapa yang mau pedulikan mereka. Kalau ada di antara kalian menjawab saya, langsung kalimat selanjutnya, yang tak hidup kejar harta fana. Udah, menjadi seorang insinyur tidak gampang. Orang sambil insinyur, sambil pejabat, sambil dapat duit, sambil melayani, itu sulit. Tapi jauh lebih sulit tinggalkan semua itu dan hanya melayani. Saya taruh lagu itu, saya dengar lagu itu. Siapa yang hidup memperhatikan mereka, banyak manusia hidup percuma. Itu lagu dicipta ketika menyeberang, sering saya dari jembatan penyeberangan Salemba. Tiba-tiba saya melihat kalau sudah lampu hijau, maka mobil begitu banyak gitu. Saya kadang-kadang berdiri di, waktu dulu masih boleh di jembatan itu berdiri. Saya lihat mereka, ada yang senyum-senyum, ada yang merokok, ada yang makan es krim. Saya pikir ini kesibukan rutin tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Banyak manusia hidup percuma, tak tahu kemana arah hidupnya. Seorang teman saya di perpustakaan, saya tanya, untuk apa kamu studi jadi sarjana? Untuk apa kamu sarjana? Untuk dapat uang. Untuk apa kamu dapat uang? Dia lihat saya, aneh juga lu nanya. Loh, saya tanya, kalau lu mau jawab, nggak mau nggak apa-apa. Untuk apa dapat uang? Ya banyak uang dong. Oke, untuk apa banyak uang? Beli kendaraan. Untuk apa beli kendaraan? Lalu karena saya lihat dia sudah dongkol sama saya. Ini kemudian pernah jadi direktur sebuah bank, tapi sekarang dia full time setelah pensiun. Terakhir dia minta saya merekomendasi dia masuk sekolah teologi tertentu. Saya bilang ini orang layak untuk diajak. Saya berkata, kau belum kaya sekali. Andaikan kau kaya sekali dan kau memiliki mobil yang parkirnya nggak cukup bypass, oh iya, lapangan parkirnya nggak cukup bypass, lalu kau mati, untuk apa semua itu? Kau pernah tahu lagu Batak? Tudalul mana dipudiki, pernah? Nangarta sangapi tua hari koti. Harta, kemuliaan duniawi buat apa? Nah tinggal dosudenai, semua ditinggal kok. Itu saya ngomong itu, saya masih mahasiswa tingkat terakhir, sama
sama-sama. Tapi saya menginjili sejak sudah saya tingkat 3. Waktu saya mengatakan itu, sepertinya dia pandang saya remeh. Tapi lambat laun kebelakangan ini, apa yang saya khotbahkan dulu dengan tepat ditemukan oleh pengalaman saya. Saya pikir benar juga. Untuk cepat-cepat datang ke firman Tuhan. Pegang, meskipun belum mengalami, pegang dulu, yakin itu. Belakangan penjelasannya. Betul. Saya melihat salah seorang presiden direktur Samudra Indonesia, kayanya bukan main. Setelah dia mati mendadak di lapangan golf, setelah dikebumikan, saya lihat, waktu saya lihat, semua orang sudah pergi, saya terus begitu. Orang pergi, istri pergi, anak-anak pergi, saya terus di sini. Lalu seperti self-talk, ini dia orang yang sangat kaya. Teman baik saya di Singapura, dia presiden direktur, saya studi teologi. Dia kaya raya. Setiap kali saya kecapean, diajak makan sepuasnya seafood, makanan laut di East Coast, atau libur nyebrang ke Batam, semua pokoknya segala puas. Sekali dia pingsan, disuruh saya bawa mobilnya. Istrinya saya bilang, saya nggak bisa bawa mobilnya, itu mobil paling mutakhir. Dia berkata, gampang Pak, asal bisa dihidupkan sudah jalan. Setelah jalan, jalanin aja terus, nggak ada kopling. Itu lebih susah lagi saya bilang. Nggak biasa saya nggak pakai kopling, mesti pakai kopling. Lalu kemudian istrinya berkata, sudah Pak, jangan takut, bawa saja. Kalau tabrakan, nggak ada masalah. Yang penting Bapak aman. Ya sudah, saya bawa. Kalau tabrakan nggak apa-apa. Puji Tuhan, nggak tabrakan, tiba di rumah. Nah, ketika dia mati, habis sudah saya pikir. Lalu saya berkata, Tuhan, now I dedicate my life to you. Dan saya berdoa juga, Tuhan Yesus, pimpin banyak mata teman saya alumni, kerja profesional, kerja kaya raya, supaya mereka tidak hanya kaya raya dan sesekali datang ke persekutuan, sesekali sibuk menjadi pengurus, ketua umum atau ketua apa, tetapi supaya mereka hatinya, rohnya, dan hartanya melekat erat untuk pekerjaan Tuhan. Rinduan saya kepada kalian, jangan pernah menjadi pejabat penting dalam gereja. Nggak penting itu. Itu hanya mempesonakan manusia. Tapi yang penting buatmu apa? Kau hidup bagi kemuliaannya. Meskipun engkau diperbudak sebelumnya, tetapi Kristus seorang mentransform engkau. Itulah yang kita baca tadi. Kemana Yesus pergi? Pergi keliling. Kata keliling dalam bahasa asli itu apa? Kata keliling dalam bahasa asli itu dalam bentuk imperfect. Dia terus menerus pergi, bukan kata keliling dalam bahasa asli. Ago itu pergi, tetapi di dalam bentuk imperfect tense, maka dikatakan dia terus menerus pergi dari kota ke desa, kota, polis, desa, kome, from cities to villages. Wah, ini menarik sekali. Itulah Tuhan kita, karena dia tahu hidup manusia tanpa kebenaran dia akan habis. Saya bersyukur, saya baca dari buku saya, ini buku terbaru saya 2011. Saya minta ampun sama Tuhan, 2012 saya tidak menulis buku, terlalu sibuk, tak bisa mengatur waktu. Di halaman 31 dari tema Kristus yang terutama, di sini ada seorang Stanley Brown, seorang dokter yang sangat terkenal di Inggris. Konon ternyata dia menjadi orang penting dalam penulisan WHO punya rule, World Health Organization. Stanley Brown suatu ketika dia memimpin kamp medis se-Asia Timur, maka dia salah satu pembicara. Waktu dia pembicara, saya duduk depan sekali seperti Bung Anton itu, sehingga saya bisa memperhatikan dia. Dia berbicara begitu powerful sekali. Salah satu yang dia akhiri hidupnya adalah apa? Dia itu dokter yang terus menerus pergi ke pedalaman. Dan kalau dia pergi ke pedalaman, banyak terjadi pertobatan.
Dan itu bikin repot. Karena apa? Kalau agama tertentu melarang, maka seolah-olah dia melanggar peraturan. You break the law. Dia berkata, I never break the law. Banyak orang bertobat di sini sekarang. Apa yang terjadi? Mulai mengikut agamamu. Dia berkata, you ask them, don't ask me. I never preaching, I only practicing. Saya sebagai medical doctor. Kemudian ditanya orang-orang, mengapa kalian bertobat? Dia berkata, sejak Stanley Brown datang, hidup kami mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Ini ternyata dokter yang hebat dari Inggris, tetapi dia melayani kami begitu istimewa dan tidak pernah minta uang berapapun. Kami boleh datang dengan diri, dengan hasil tanah tani kami dari desa ini, kami bawa kepadanya. Dan karena itu kami pengen tahu siapa dia yang menceritakan Tuhannya. Dan kami berkata, jikalau Yesus Kristus seperti engkau, kami ingin ikut Yesusmu. Jikalau kau dokter terkenal di Inggris sana, mengapa kau mau masuk ke pedalaman ini? Dia berkata, because the Lord Jesus asked me to do so. I only want to obey him. That is my ambition. Saya hanya ingin menaati dia. Lalu kemudian orang itu satu demi satu bertobat. Nah, ketika dia berkhotbah, dia berkata begini sebagai konklusi khotbahnya, jikalau Tuhan memberikan saya hidup 100 kali, lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati, lahir, hidup, mati, I will do the same. Saya akan melakukan hal yang sama. Lalu dia berkata yang sehubungan dengan tema ini, make him the priority in your life. Utamakan Kristus dalam hidupmu, maka kamu tidak akan pernah menyesal. Kalau detik ini saya mati, tidak ada penyesalan saya. Saya berkata kepada istri dan saya, setelah saya lakukan semua ini, dan kalian mengasihani saya seperti saya kecapean sering, saya ingin berkata kepada kalian, kalau berhasil nanti semua ini, saya berkata istri dan anak, ingatlah, jikalau saya mati ada di peti mayat, jangan takut, belum mati kok saya begitu. Jangan dikira kasih pesan-pesan penutup, belum, supaya kalian tahu saja, jikalau saya mati ada di dalam peti mayat, jangan nangis, kalian nyanyi saja, haleluya, 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 puji Tuhan. Karena apa? Anugerahnya besar, memegang tangan saya untuk setia sampai akhir. Dipanggil untuk kemuliaan. Sejak saya insinyur gak pernah saya kerja mendapat uang dari sana. Sejak saya insinyur saya hanya ikut taat di perkantas. Dan setelah saya di perkantas, gak pernah juga cari yayasan manapun yang menjanjikan uang sebanyak apa. Gak pernah. Mungkin gak pernah dijanjikan, sering dijanjikan. Saya diminta jadi pendeta di Singapura, saya diminta menjadi pendeta di Australia, ketua majelis kita, saya diminta menjadi pendeta di Amerika. Istri saya berkata, Papa pernah diminta pendeta di Amerika? Nggak pernah saya tahu. Itu tidak saya kasih tahu kamu, saya bilang. Tapi saya pernah ditawarin sama Pak Andri untuk menjadi pendeta di sana. Oh begitu? Iya, tapi saya tidak mau. Tapi itu nggak penting itu. Yang penting adalah ini dia, dipanggil untuk kemuliaannya. Saya seringkali menangis melihat siapakah saya ini, orang berdosa, diperbudak oleh dosa. Saya lihat masa lalu saya. Jikalau saya bisa hidup sekarang, mencintai Alkitab, memuji Tuhan dengan gemetar, menciptakan lagu-lagu untuk kemuliaannya. Aku ikut Yesus, juru selamatku. Kalau saya menciptakan itu adalah supaya orang lain juga sharing berkat, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Makanya saya dirikan yayasan, namanya Yayasan Bina Dunia. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Itulah Matius 28, seluruh dunia. Itulah yang menjadi hal ekstrim dari tema ini. Saya senang, saya curhat kepada kalian. Saya sudah berkali-kali kami tidak pernah terlibat. Mengapa nggak pernah? Tidak pernah diundang. Kali ini saya mau, setelah si Anton terus-menerus mendesak, ya. Jadi ini adalah balas dendam sudah lama tidak pernah melayani. Jadi saya mau curhat kepada kalian. This is very important.
tahun 78 saya ikut taman nasional di Kopeng. Saya bersyukur, saya melihat, oh inilah hidup saya. Makanya kalian sangat berbahagia loh, bisa ikut taman nasional. Jikalau telingamu betul-betul mendengar, listen attentively, perhatikan, hatimu betul-betul dibakar olehnya, beriku hati melihat dengan jelas, dan peganglah itu sampai akhir hidupmu, maka pasti kau seperti Stanley Brown. Utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan pernah menyesal. Saya melihat dengan mata jelas, melihat beberapa rekan alumni saya, di mana ini manusianya. Ada yang terlibat sekadar jadi majelis, ada yang terlibat sekadar jadi pengurus, buka upacara sana upacara sini. Lalu saya melihat, hatimu di mana? Tuhan mau itu. Hatimu di mana? Kalau kita lihat teladan Yesus luar biasa itu. Pergi terus menerus, maka diterjemahkan berkeliling. Karena apa? Karena terus menerus dia pergi. Imperfect tense dalam bahasa Yunani itu sama dengan bahasa Inggris past continuous. Jadi bukan hanya satu kali dilakukan itu, tapi berkali-kali, dari kota ke desa, ke kota ke desa, ke kota ke desa. Ini mengingatkan saya, skop pelayanan penting. Hal pertama yang sangat baik kita di sini. Karena itu jangan seperti ada orang alumni Jakarta bernyanyi, kemana saja asal di Jakarta. Ya, jangan. Kemana saja ku telah sedia. Itu kemana saja asal di kota Medan. Ya. Ketika saya mendirikan STT di Parapat, banyak yang mempertanyakan, untuk apa? Jauh amat. Kenapa mesti di Parapat? Kenapa tidak di Medan? Dalam hati saya, kenapa mesti di Medan? Kenapa nggak di Cinere? Lebih dekat ke rumah saya. Susah, capek loh. Kalau saya nggak mau susah, saya gabung sama James Riyadi. Saya bilang, Polo sudah di sana, Pak Yonatan Parapat sudah di sana, Pak Yonatan sendiri minta saya gabung kok. Tadi beliau ada di sini. Pak James minta Anda gabung. Dia bilang tidak, itu bukan panggilan saya. Kalau saya tetap di Perkantas, kalau saya melakukan ini, itu karena dipanggil untuk kemuliaannya. Tuh saya tahu itu panggilan Tuhan buat saya. Tapi saya bersyukur ada satu orang merangkul saya. Dia berkata, dalam bahasa Batak kalau terjemahkan, mulia dan agung yang kau kerjakan, ya katanya, mulia dan agung. Tapi kenapa saya mesti merasa itu hebat sekali? Tidak hebat. Lihat Alkitab kita ini, Yesus berkeliling atau terus menerus pergi. Kalau harfiah, dari kota ke desa lagi, ke kota lagi, ke desa lagi, ke kota lagi, ke desa lagi. Doa saya, kalian semua tidak menjadi pusing. Dimanapun dikirim Tuhan, di desa puji Tuhan, di kota puji Tuhan. Amin. Lalu kalau kita baca, apa lagi yang dicatat di sini? Dicatat bukan hanya scope, tapi juga dicatat soal konten atau method. Apakah dilakukannya? Apa isinya? Bagaimana metodenya? Itulah kita lihat 3 hal dicatat oleh Matius dalam bentuk participle. Berarti sedang terjadi. Setiap kali dia pergi, itu yang dilakukannya. Apa itu? Mengajar, teaching. Yang kedua,